Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini kita belajar bareng mengenai tes baik itu PPK, PPS maupun Panwascam atau nanti pengawas kelurahan. Siapa tahu buka ya. Sekedar informasi, saya sudah ikut Panwascam sama PPK. Meskipun saya peringkat 1 CAT namun belum lulus atau tidak lulus di tes wawancara. Nah, kita bareng-bareng di sini gimana saya ingin kalian juga agar memperoleh nilai CAT tinggi di tes berikutnya. Kita belajar nomor 1, kita mulai ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 mengatur tentang apa, pemirsa? Nah, sekedar informasi, undang-undang ini merupakan undang-undang yang ada sebelum Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Itu tentang pemilihan umum, pemirsa. Jadi jawabannya C, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara kalau pilkada seperti wali kota, gubernur, seperti itu bukan di Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, tapi itu Undang-Undang nomor tahun 2016. Next, nomor 2, panitia pemilihan kecamatan PPK dibentuk oleh siapa? Ya pastilah itu di bawahan dari KPU Kabupaten Kota. Jadi jawabannya adalah A, KPU Kabupaten Kota. Jadi KPU Kabupaten Kota ini di bawahnya itu ada PPK, PPS, ada juga PP luar negeri, terus PPK sama PPS ini, KPPS ada lagi Pantarli, semacamnya begitu. Jadi bentuknya adalah sebuah hierarki, pemirsa. Yang membedakannya adalah kalau KPU Kabupaten Kota itu sifatnya tetap, sementara kalau ad hoc itu cuma kontrak, pemirsa. Kalau sudah selesai pemilu ya sudah, seperti itu. Sementara kalau KPU Kabupaten Kota itu dikontrak 5 tahun dan bisa mencalonkan lagi kalau mau atau gagal, pemirsa. Nomor 3, panitia pemungutan suara itu dibentuk oleh siapa untuk melaksanakan pemilu di tingkat desa? Nah, tadi sudah saya bilang ya, nomor 2 itu PPS juga ini dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota, bukan PPK. Meskipun PPK itu adalah atasan dari PPS, namun yang membentuk PPS itu ada tetaplah KPU Kabupaten Kota, begitu. Next kita lanjut nomor 4 ya. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ini dibentuk oleh siapakah? Nah, itu dibentuk oleh PPS, pemirsa. Karena PPK sama PPS itu dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota. Sementara kalau KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Tempat kalian untuk mencoblos di situ di TPS itu yang pimpin di situ disebut KPPS. Itu dibentuk oleh PPS. Sekedar informasi, KPU Kabupaten Kota itu berjumlah bisa 5, bisa juga 7. Sementara kalau PPK itu mutlak 5 orang. Dan PPS itu berjumlah 3 orang. Sementara KPPS itu banyak, ada 7 orang, pemirsa. Seperti itu ya. Next, nomor 5. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dibentuk oleh PPS. Jadi ini PPS bergerak di bidang di area, maksud saya di area kelurahan atau desa, dan di bawahnya itu banyak ada KPPS dan ada Pantarlih.
Yang membedakannya ini adalah Pantarli ini orang-orang yang berada di kantor lurah setempat atau kantor desa setempat. Dan setahu saya itu ketua Pantarlinya itu harus ASN ya pemirsa. Seperti itu. Nomor 6, pernyataan mengenai peserta pemilu legislatif berikut ini benar kecuali. Berarti yang dicari adalah yang salah pemirsa. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, tentu saja. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Partai politik partai politik yang mengikuti pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. D, peserta pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan. E, jawaban A dan C benar. E otomatis salah karena tidak mungkin jawabannya ada 2 pemirsa. Nah, di sini kita dibutuhkan ketelitian. Nah, pemirsa, peserta pemilu legislatif adalah bisa dari petahana, bisa dari penantang. Nah, kalau penantang itu tidak mungkin kan harus ada kursi di parlemen terlebih dahulu. Seperti itu kan logikanya. Berarti jawabannya adalah B. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Karena tidak mutlak atau tidak harus. Karena seorang penantang itu tidak mungkin sudah punya kursi di parlemen sebelumnya, ya kan? Oke. Nomor 7. Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem apa? Proporsional terbukakah, semi proporsional, distrik perwakilan banyak, campuran. Nah, DPR pusat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota itu adalah berasal dari partai politik dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah ada dapil-dapilnya sendiri. Misalnya kalau kabupaten kota itu ada dapil 1, dapil 2, dapil 3. Jadi itu sebuah bentuk proporsional terbuka pemirsa, karena ada transparansi. Dapil-dapil misalnya kandidat A ini ada di dapil 1, enggak mungkin ada di dapil 2, dapil 3, enggak mungkin ya. Jadi ada proporsional terbuka. Dan sudah ada ketentuan misalnya dapil 1 ada 8 kursi atau 9 kursi pemirsa. Sudah ada ditetapkan sebelumnya. Sudah ada keterbukaan. Jadi jawabannya adalah A, proporsional terbuka. Nomor 8, jumlah pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem. Bedanya DPD dengan DPR, DPRD, DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten kota. Itu kalau anggota DPD itu kan perseorangan. Dan sudah fix setiap provinsi di Indonesia itu diwakili oleh 4 orang per provinsi. Dan sudah ada juga fix itu sudah 4 per provinsi, jadi disebut distrik berwakil banyak. 4 kali. Kalau sebelum pemekaran Papua kan sekarang ada 38, kalau dulu kan 34 kali 4 kali aja sendiri sudah berapa ada DPD. Nanti kalau ditambah lagi 4 kali 4 16, ditambah 16 itu berapa lagi? Banyak. Distrik berwakil banyak, dan ini bukan di provinsi tetapi di Jakarta atau ibu kota dari negara kita kedudukannya. Dan kalau ditanya itu KPU RI itu berpusat di mana, terletak di mana, jangan pilih di Jakarta ya, itu menjebak. Pilihlah ibu kota negara Indonesia, seperti itu. Next kita di nomor 9 pemirsa. Nah, kalau pengawas penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten itu dilaksanakan oleh siapa? Di tingkat kabupaten kota ini ya.
Kalau kabupaten kota ya Bawaslu kabupaten kota, pemirsa. Kalau Bawaslu itu maksudnya di situ Bawaslu pusat yang terletak di negara Indonesia, ibu kota negara. Kalau Panwaslu provinsi itu Bawaslu provinsi. Nama jadul itu Panwaslu ya. Sekarang tidak ada Panwaslu tetapi Bawaslu. Seperti itu ya pemirsa. Nomor 10, tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai paling lambat sebelum hari pemungutan suara itu berapa bulan. Ini hafalan banget ya dan harus kalian hafal itu 20 bulan pemirsa. 20 bulan itu sudah mulai ada tahap-tahap penyelenggaraan pemilu. Seperti kita ketahui, pemilu 2024 itu diselenggarakan di 14 Februari 2024. Jadi persiapannya itu 20 bulan sebelumnya, pemirsa. Seperti itu ya. PPK saja ini baru terpilih nih Desember. Kalau PPS Januari, seperti itu. Tahapan-tahapannya itu banyak ya, mulai dari dimutakhirkan dulu data-data pemilih, atau ada yang sudah meninggoy, ada yang 16 menuju 17 tahun dan sebagainya pemirsa. Harus diupdate dan itu harus diminta di kependudukan. Misalnya kalau kependudukan tidak suportif atau tidak suka sama orang KP Bawaslu ya wassalam. Itu bisa diurus ulang ya, misalnya bisa diajukan gugatan ke atasnya seperti yang terjadi di wilayah lain pemirsa. Dia next nomor 11, jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik itu sekurang-kurangnya berapa? Apakah 30% di tingkat pusat, 30% di tingkat daerah, 30% di tingkat pusat dan daerah, 30% tingkat pusat dan 20% tingkat daerah, 30% di tingkat semua tingkatan. Kalian pasti sudah tahu 30%. Nah, 30%-nya itu di tingkat mana, pemirsa? Nah, keterwakilan perempuan di pengurusan parpol itu harus 30% di tingkat pusat. Tidak mesti harus ada di daerah dan tidak mesti di semua tingkatan, cukup 30% di tingkat pusatnya. Misalnya partai A yang berkedudukan di ibu kota negara itu harus ada 30% perempuan di dalamnya, pemirsa. Mungkin itu saja dulu ya 11 soal. Kalau video ini tinggi viewersnya akan saya upload video berikutnya. Wassalam.